Alhamdulillah. Alhamdulillah bil ilmi yarfa'u man yasha' wa bil jahli yahdimu man yasha'. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dusturakum ya ahlal darak wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal batin wa ya ahlal nur. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'. ومن دعوة لا يسمع ومن عين لا تدمع برحمتك يا أرحم الراحمين. Sama-sama kita hormati Fadilatul Mukarram Khadimul Majlis Al-Alhat Al-Fannas Suhamata'anna Allah bituli hayatih. Para orang tua kami, para sesepuh, bini sepuh, para hadirin, hadirat, pemirsa dan muslimin dimanapun anda berada. Tidak pantas kalimat yang utama di malam penuh barakah ini melainkan lantunan tasyakkur kita. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, daripada nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat panjang umur yang alhamdulillah wa syukrulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kita bisa hadir di majlis yang mulia ini. Semoga langkah kita semua dari rumah dengan niatan talabul ilmi Allah jadikan daripada penyebab diampuninya segala dosa-dosa kita. Allah angkat segala derajat kita, Allah qabul segala hajat kita, amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, kerabat, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada deretan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita sambung dalam kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah. Kita masuk di dalam bab selanjutnya, yaitu fadailus shalah, keutamaan daripada orang yang melakukan salat. Keutamaan orang-orang yang mengerjakan solat, daripada keutamaan orang-orang yang menjaga solat. Ini merupakan daripada bab yang terpenting di dalam kehidupan kita. Kenapa dikatakan penting? Karena ada sabda Nabi dikatakan awal ma yuhasabu bihil abd yaumal qiyamah as-salah. Pertama kali nanti Pak Bu, di hari kiamat tatkala Allah Subhanahu wa taala menghadirkan seluruh makhluknya dari bangsa manusia, tatkala pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ditanyakan akan zakat kita, bukan puasa kita, tapi pertama kali yang ditanyakan adalah as-shalah. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali amal ibadah yang akan dihisab adalah perkara salat. Maka ini perkara yang masuk dari bab terpenting di dalam kehidupan kita, yang mana solat di dalam bahasa lughatan ad-du'a. Apapun bentuk doa di dalam bahasa dinamakan as-salah. Tapi yang dimaksud dengan syariah bahwasannya solat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Perkataan, perbuatan yang dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam, itu namanya salat. Maka penting daripada kewajiban yang Allah turunkan, di antara kewajiban-kewajiban yang paling dikencengin dalam kewajibannya adalah as-salah. Maka dikatakan wa min syarafil ummah al-muhammadiyah. Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki mengatakan daripada keutamaan, daripada kemuliaan yang Allah turunkan untuk umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ja'alahu Allahu ta'ala laha minal fadail minal fadail ala ada'is salawah wal muhafadhah 'alaiha.
melaksanakan segala keutamaan-keutamaan dengan melaksanakan menjaga sholat dan terus menjaganya dalam keseharian kita. Ini penting. Jangan sampai yang namanya sholat ini sesuatu yang kita nomor sekiankan. Kenapa? Karena ini merupakan daripada pondasi di dalam kehidupan kita. Bahkan dalam sabda Nabi yang lain dikatakan, Pak Bu, yang namanya as-shalah minad din bimanzilatir ra's minal jasad. As-salatu minad din bimanzilatir ra'si minal jasad. Salat di dalam agama itu kedudukannya, kata Nabi, sama seperti kepala di dalam jasad seseorang. Kita bayangkan, seseorang kalau enggak ada kepalanya, gimana mau hidup? Gimana mau bergerak? Gimana mau bermanfaat? Jadi yang namanya sholat ini pentingnya di situ. Sampai Nabi mengumpamakan seperti kepala di dalam jasad kita. Berarti penting. Berarti penting. Ini masalah sholat zaman sekarang ini, Masya Allah, macet sedikit, sholat dilupakan. Sibuk sedikit, sholat ditinggalkan. Ini perkara bahwasannya para ulama, maka di dalam bab meninggalkan sholat, ya, para ulama kita, ulama jumhur sangat keras, memberikan hukum terhadap fikihnya sangat ketat, ya, memberikan hukumnya sangat ketat. Bahkan orang yang sengaja juhudan, sengaja menantang syariat Allah untuk meninggalkan sholat, sholat nggak penting katanya. Sholat cukup mengingat saja, nggak perlu ruku, nggak perlu sujud. Nah, ini penyakit zaman sekarang ini. Inna sholata lidzikri, sholat itu untuk ingat kepadaku, kata Allah. Maka bagi mereka yang mengatakan sholat cukup ingat saja, cukup eling saja, nah ini perkara masalah besar, ya. Bahkan maka para ulama jumhur mengatakan orang yang meninggalkan sholat juhudan, ya, ustutiba alaih, harus diminta taubat, dipaksa taubat, bahkan dipaksa taubat, nggak mau juga kutil, baru terakhirnya dibunuh, dipenggal. Ini perkara sholat sampai segitu kerasnya para ulama berbicara tentang hukum meninggalkan sholat di dalam ilmu fikih. Maka famin dalika, keutamaan kemuliaan yang Allah turunkan terhadap umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, pertama anna shalah tukaffirul khotoya, bahwasannya salat dapat menghapus segala dosa dan kesalahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya, wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Dan juga dalam sabda Nabi dikatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, aku pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum, bagaimana jika ada sebuah sungai yang berada di depan rumah kalian, yaghtasil fihi kulla yaum khamsa marrat, yang kalian mandi setiap hari dari sungai tersebut 5 kali mandi. Pikirin aja 5 kali mandi. Hal yabqa min durnihi syai', apakah ada kotoran yang menempel di badannya itu orang? Qalu la yabqa min durni, kata Sayyidina Abi Hurairah, ya jelas ya Rasulullah, 5 kali mandi ya kotornya enggak ada, bersih. Sekali 2 kali saja sudah bersih. Ini sampai 5 kali 5 kali mandi. Ya, maka kata Sayyidina Abu Hurairah, la yabqa min hudurn, enggak bakal ada kotoran yang menempel di badannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkatakan, fakadzalika mithlas salawatil khamas, begitu juga dengan yang namanya salat 5 waktu, yamhullahu bihinna al khataya, Allah ampuni dengan melaksanakannya segala dosa daripada dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh kita semua. Jadi salat itu fadilahnya besar. Ya, jangan sampai salat ini sesuatu yang kita bisa remehkan, apalagi waktu subuh. Apalagi waktu subuh. Sekali 2 kali kesiangan mungkin masih, oh iya, mungkin karena lelah, mungkin karena capek. Tapi kalau setiap hari salat subuhnya jam 8 bareng dengan duha, subha namanya kayak dibilangnya. Subha, subuh dan duha. Wah, ini kebangetan namanya.
Ya, perhatikan sholat. Kita perhatikan sholat, Allah akan memperhatikan urusan kita. Coba-coba ada orang yang tidak memperhatikan sholatnya, nggak bakal kehidupannya Allah perhatikan. Karena permulaan dari segala sesuatunya adalah as-sholat. Sholat pertama kali. Ya, jangan mudah-mudah kita meninggalkan sholat. Ya, para sahabat Rasulullah, para sahabat-sahabatnya Nabi, Pak Bu, oh masya Allah, kalau urusan sholat itu teliti rapi. Ya, bahkan para sahabat itu menjadikan sholat itu sebuah keindahan dalam kehidupannya. Ya, di dalam kitab Hikam Salawatil Khams, buah karya Sayyid Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri, pengarang daripada Syarah Al-Yaqutun Nafis. Beliau mengarang kitab Hikamus Salawatil Khams. Hikmah di dalam pelaksanaan sholat lima waktu. Diceritakan di dalam kitab tersebut apa? Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, bahwasannya beliau tatkala ada anak panah yang menempel di kaki beliau, kalau udah anak panah nempel ini mau dicabut salah, diterusin salah. Ya, anak panah kalau udah nempel di badan seseorang mau dicabut lebih sakit, diterusin juga sakit. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib meminta supaya aman. Nanti cabutnya tatkala beliau istaghraq fis shalah, beliau udah sholat, beliau udah menikmati sholat, tatkala dicabut nggak berasa apa-apaan. Saking apanya? Saking menikmati sholat. Nggak sampai situ, bahkan Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an, ya beliau itu kalau sholat itu dikatakan apa? Kal ustuwaniyah. Kalau udah sholat diri tegak lurus, nggak bergerak. Saking apanya? Saking menikmati sholat. Kal ustuwaniyah, kayak tiang katanya. Ini ada tiang kita lihat nggak bergerak. Sayyidina Abdullah bin Zubair kalau sholat udah kayak begitu, kayak tiang katanya. Sampai yang namanya al-hamamah, sampai yang namanya merpati Nabawi dulu, merpati di Madinah Al-Munawwarah, kalau beliau udah sholat berdiri di atas kepalanya nggak kabur-kabur, berdiri di atas kepalanya nggak pergi. Kenapa? Saking dianggapnya apa? Seperti tiang nggak bergerak, saking apanya? Saking khusyuknya melaksanakan sholat. Bahkan Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Husain As-Sajjad, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cicitnya, ya, putra dari Sayyidina Husain. Ya, beliau tatkala sholat rumahnya kebakaran, orang udah pada panik, beliaunya lanjutin. Beliaunya nggak dengar apa-apaan. Api udah dekat, beliaunya nggak berasa apa-apaan. Kata beliau, para masyarakat bilang, wah Imam Ali, ini api udah mendekat kok, antum nggak berasa apa-apaan. Kata beliau, narul akhirah asyad min narid dunya. Api akhirat lebih panas daripada api dunia. Nggak ada masalah, sholat aja katanya. Sampai segitunya menikmati sholat. Ini akhir zaman. Orang banyak sekali zaman sekarang yang berani meninggalkan sholat. Ayo, yang pengen hidupnya rapi, yang pengen hidupnya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan kewajiban yang Allah turunkan, wabil khusus bimasailis shalah, khususnya dalam masalah sholat. Karena Allah sudah bilang di dalam Al-Quran, kata Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku kan janji, kata Allah, aku janji akan mengabulkan permintaanmu. Tapi jangan lupa, ya, dalam ayat lain Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah dekat memang kepada kita. Ya, ujibu da'watad da'i, aku akan kabulkan segala permintaan hambaku. Janji Allah, enggak ada permintaan yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada syaratnya di situ. Allah bilang, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Merespon, kata Allah, falyastajibu li, merespon apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara sholat penting, ya. Maka tatkala orang memperhatikan sholatnya, dosanya makin habis. Kalau udah dosanya habis, doa itu nggak ada hijab, nggak ada penghalang. Yang bikin doa kita ketolak nih Pak Bu, kadang apa? Dosa kita tatkala naik kepentok sama dosa kita. Tatkala naik terhalang dengan dosa-dosa yang kita perbuat. Itu yang membuat doa kita nggak langsung mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cara membersihkannya itu dengan melaksanakan sholat. Ya, semakin sholat ditinggalkan, semakin itu orang akan berada di dalam kehidupan yang sesat. Semakin itu orang berada di dalam kehidupan jauh dari hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan remehkan sholat. Jangan
Jangan remehkan solat. Makanya sekarang yang masih bolong-bolong tubna ilallah, kita minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita Allah kasih kesempatan kita bisa bertemu dengan 1447 Hijriah ini, tahun baru Islam. Artinya Allah berikan kita umur. Maka Pak Bu, tatkala Allah berikan umur, tatkala Allah berikan kita kesempatan untuk bisa berjumpa lagi dengan tahun-tahun baru Islam, berarti Allah memberikan kita umur yang panjang. Banyak doa di situ. Ya, maka tatkala perkara umur itu mintanya Allahumma kama an'amta alaina fil umr, ya Allah sebagaimana engkau berikan aku nikmat dengan panjangnya umur. Ini doanya para ulama. Kalau tatkala perkara umur, para ulama bilangnya bukan fazidna fi, bukan minta tambahnya umur. Ya, bukan minta biar umurnya panjang. Tapi para ulama tatkala Allahumma kama an'amta alaina fil umr fabarik lana fi. Tapi kalau masalah Islam, Allahumma kama an'amta alaina fil Islam, ya Allah sebagaimana engkau memberikan aku nikmat atas Islam, para ulama bilang fazidna fi, tambahkan lagi di dalam Islam kita. Wa kama an'amta alaina fil iman, sebagaimana kau tambahkan kami, kau diberikan nikmat kami di dalam iman, fazidna fi, boleh minta tambah lagi dalam iman. Wa kama an'amta alaina fil rizqi, sebagaimana kau memberikan kami nikmat di dalam rizki, fazidna fihi, boleh dalam rezeki minta tambah. Tapi tatkala masalah umur, para ulama bilang kama an'amta alaina fil umr, sebagaimana engkau berikan kami kesempatan hidup dengan umur kami, fabarik lana fi, berikan keberkahan di dalam kehidupan kami. Karena para ulama juga jarang minta umur panjang Pak Bu. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, beliau wafat di umur 54 tahun. Wafat di umur 54 tahun. Ya, ibadahnya tapi Masya Allah, solatnya Masya Allah Imam Syafi'i. Bahkan dikatakan dalam manaqib beliau, dalam biografi beliau, Imam Syafi'i beliau salatus subuh bi wudu'il isya, solat subuhnya menggunakan wudu solat isya. Artinya satu malam suntuk beliau enggak tidur, menjaga wudunya dari isya ketemu subuh, digunakan waktunya untuk munajat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di umur 54 tahun beliau umurnya enggak panjang, cuma sampai 54 tahun. Tapi di umur yang Allah berkahkan, di umur yang Allah berikan di dalamnya keberkahan, Allah berikan ibadah yang banyak. Allah berikan beliau ibadah yang Masya Allah. Karangan-karangan beliau, oh Masya Allah, ngarang di usulul fiqh, dalam kitab Ar-Risalahnya, di dalam fikih, dalam kitab Al-Umnya, dalam tafsir Imam Syafi'i beliau tulis banyak sekali. 120 karangan beliau tulis di masa hidupnya sampai umur 54 tahun. Artinya mengutamakan daripada ibadah, menjaga daripada solatnya. Dengan solatlah bisa menjadi sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Nabi di sabda lain, Allah mengatakan aqrabul abdi ilallah, paling dekatnya seorang hamba kepada Allah inda sujudi, tatkala sujudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perkara salat jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai berani-berani meremehkan dalam meninggalkan salat. Dengan kita perhatian dengan salat, perhatian dengan sujud kita, perhatian dengan toharoh kita, perhatian dengan wudu kita, menyebabkan daripada apa? Jalan menuju rezeki yang Allah berikan semakin gampang. Ya, karena dimulai daripada perkara salat. Yang kedua dikatakan wa min dzalika annas-shalah tarfa'u darajat. Allah angkat kemuliaan kita. Yang tadinya itu orang dianggap remeh, itu orang dianggap tidak berharga dengan orang lain, tapi tatkala ia melaksanakan salat, rajin salat, Allah angkat derajatnya. Oh, tetangganya jadi bilang, oh Masya Allah, ini orang sekarang udah rajin sholat. Oh, si fulan ini yang tadinya maghrib cuman main gitar-gitaran, sekarang Masya Allah udah jadi orang yang dekat sama Allah. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang lain bisa melihat kayak begitu. Siapa yang menggerakkan hatinya? Allah. Yang bisa menggerakkan hati orang lain untuk mengangkat derajat seseorang adalah Allah. Maka tatkala ia melaksanakan sholat, menjaga sholatnya, di mata orang lain akan menjadi mulia, sebab Allah muliakan orang tersebut. Tapi coba ada orang meremehkan sholat, ya, sholat gampang lah, nanti aja kalau udah tua.
Oh, tatkala orang tahu dia enggak sholat, Allah hinakan. Bagi orang lain, wah ini orang udah jauh dari Allah. Nah ini, maka dikatakan annas-shalah tarfa'u darajat, bahwasannya sholat itu dapat mengangkat derajat seseorang. Maka kita jaga sholat kita. Hafidhu ala salawat wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu ala salawat, kata Al-Quran, jaga dan jagalah sholatmu, kata Allah. Karena Allah di situ sampai bilang hafidhu ala salawat, bukan satu sholat doang dijaga, tapi ala salawat, 5 sholat tersebut sampai Allah ulang berkali-kali. Aqimus salata liduluki syams ila ghasaqil lail wal Qur'an al-fajr. Berapa banyak sekali daripada ayat tentang Allah menyuruh kita untuk menjaga sholat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa menjaga sholat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.